Baik Pak, selamat siang Pak. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1, nama saya Kadek Rudi Setiawan, NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari bab 4, yaitu program fungsional, performansi, dan arsitektural. Yang pertama itu konsep besar, di mana penekanan konsep besar di sini ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk dapat merumuskan konsep dasar yang akan digunakan pada perencanaan dan perancangan puskesmas di Kecamatan Ubud, yaitu yang pertama isu, tujuan, dan fungsi spesifik. Fungsi spesifik di sini ditujukan bagi pengguna aktivitas yang kebutuhan dari puskesmas di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang terbagi menjadi pengguna, aktivitas, dan fasilitas. Yang ketiga, lokasi existing. Pendekatan lokasi terkait dengan keadaan iklim topografi, site, dan juga potensi ada di dalam site existing, yaitu iklim, topografi, potensi site, lalu lintas. Lanjut. Selanjutnya yaitu waktu dan tipologi. Lanjut, Pak. Perumusan konsep dasar dari penyebaran di atas ditemukan sebagai berikut seperti perumusannya, yaitu perencanaan dan perancangan puskesmas di Kecamatan Ubud terbagi menjadi 6 bagian, yaitu isu, tujuan, fungsi spesifik, lokasi existing, waktu, tipologi, yang menghasilkan merancang puskesmas yang berkonsep healthy and harmony, mampu menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berampingan di tengah kesibukan kegiatan masyarakat agar tetap ingat betapa pentingnya kesehatan. Berdasarkan perumusan konsep dasar di atas, maka dapat menciptakan sebuah pelayanan kesehatan masyarakat yang berkonsep healthy and harmony, yang artinya dapat merancang suatu pelayanan kesehatan yang berampingan dengan penuh kegiatan masyarakat sebagai pelayanan kesehatan pertama yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan mengingat betapa pentingnya kesehatan tubuh bagi masyarakat. Penyebaran konsep dasar terbagi menjadi pemilihan site dan pola masa. Pola masa di sini menggabungkan dua pola masa, yaitu pola masa klaster dan terpusat. Konsep sirkulasi di sini di mana pejalan kaki yang didominan oleh garis-garis lengkung berkelok-kelok untuk memberikan kesan alami sesuatu, dengan site yang juga agar memberikan kesan pejalan kaki tidak monoton kepada pengguna atau pengunjung puskesmas. Ruang dalam di sini berdasarkan fungsinya sebagai pelayanan kesehatan, beberapa ruangan tertentu menggunakan bukaan minim dan area lobi dan administrasi ruang tunggu memiliki bukaan yang lebih luas. Ruang luar di sini dipengaruhi oleh jalur sirkulasi dengan adanya penataan taman di beberapa area dan juga halaman parkir untuk pengunjung. Untuk penataan taman memadukan bentuk lingkaran dan juga persegi agar menimbulkan kesan kreatif pada ruang luar. Tema rancangan di sini itu dari penjabaran konsep dasar di atas itu didapatkan tema rancangan itu arsitektur neo-vernakular, yang berarti kata neo atau new berarti baru, hal yang baru, sedangkan kata vernakular berasal dari kata vernaculus yang berarti asli. Maka arsitektur neo-vernakular diartikan sebagai arsitektur asli dibangun masyarakat setempat. Yang kedua, prinsip arsitektur neo-vernakular itu hanya menerapkan elemen fisik diterapkan pada bentuk modern, tapi juga elemen non-fisik seperti budaya, pola pikir, kepercayaan, tata religi, lain-lain bangunan. Sebuah kebudayaan seni terdiri dari pengulangan dari jumlah tipe-tipe yang terbatas. Penjabarannya itu berdasarkan penentuan tema rancangan tersebut. Tema rancangan arsitektur neo-vernakular harusnya diwujudkan dalam beberapa aspek, yaitu bentuk bangunan. Di sini saya mengambil untuk bangunan
tradisional Bali dengan tambahan beberapa tempelan bata merah dan batu cadas yang mana pakem bangunan Bali dari dulu. Struktur di sini menggunakan struktur beton berulang karena di sini bangunan healthy perlunya keamanan dan kekuatan bagi para pasien maupun petugas medis. Baik, lanjut. Baik, di sini untuk diagramikanya atau matriks kriterianya, saya yang akan menjelaskannya. Di sini bisa dilihat ada beberapa ruangan, yaitu ada ruang rapat, ruang kepala puskesmas, ruang kantor untuk karyawan, ruang administrasi, ruang laboratorium, ruang toilet umum, rawat inap pasca persalinan, ruang farmasi, kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan khusus, kesehatan anak dan imunisasi, kesehatan ibu dan KB, tindak gawat darurat, pemeriksaan umum, ruang pelayanan rekap medis, ruang tunggu, ruang ASI, ruang cuci linen, sterilisasi, dapur, ruang jaga, komunikasi informasi dan edukasi, dan berupa ada parkiran umum serta parkiran ambulan. Di sini terdapat berupa kebutuhan luas, ada kedekatan, akses publik, cahaya dan penghawaan, privasi, saluran air, pendekatan khusus, pertimbangan khusus. Bisa dilihat di sini diagramnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang program fungsionalnya. Di sini ada berupa civitas, aktivitas, kebutuhan ruang, dibagi menjadi dua, yaitu jenis ruang dan fasilitas. Yang pertama ada pasien datang mendapatkan jenis ruang berupa tempat parkir lot, dan mengambil antrian dan menunggu antrian, mendapatkan pendaftaran dan ruang tunggu. Serta fasilitasnya ada meja dan kursi kabinet. Dan selanjutnya bisa dilihat pada slide. Ini untuk kelanjutannya. Dan di sini dokter gigi. Dan untuk sivitas lainnya bisa dilihat berupa absen, bekerja, istirahat. Dan di sini ada civitas satu, yaitu dokter spesialis, yaitu datang, absensi, bekerja, istirahat. Dan untuk kebutuhan ruangnya berupa ada tempat parkir, ruang kepala puskesmas, ruang rapat, laboratorium, rawat pasca persalinan, komunikasi, edukasi, dan informasi. Serta fasilitasnya terdapat parkir lot, loker, meja, kursi, mesin, absen dan kabinet, dan beberapa jenis fasilitas peralatan lainnya. Bisa dibaca di sini untuk mempersingkat waktu. Dan di sini ada civitasnya berupa bidan, bisa dilihat. Dan ada ruang perawatan umum. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Ada beberapa jenis ruang dan juga fasilitas peralatannya. Dan untuk program fungsionalnya bisa lihat lagi. Dan ini untuk perawatan gigi, sama seperti aktivitas yang dokter lainnya, yaitu absen, bekerja, dan tempat jenis ruangnya berupa tempat parkir, kantor karyawan, ruang rapat, ruang parkir lot. Teman-teman bisa baca sendiri, lihat. Nah, di sini ada petugas gizi, bisa lihat jenis ruang dan fasilitas peralatannya. Beserta di sini ada apotekernya, bisa dilihat jenis ruang dan fasilitas peralatannya. Di sini ada administrasi, cara jenis ruang dan fasilitasnya berupa aktivitas, yaitu datang, absen, dan bekerja untuk melayani masyarakat. Selanjutnya ada petugas dapur, bisa dilihat jenis ruang dan fasilitas peralatannya. Ada cleaning service, teman-teman bisa lihat jenis ruang dan fasilitas peralatannya. Selanjutnya ada petugas keamanan. Dan ada sopir ambulan. Bisa lihat jenis ruang dan fasilitas peralatannya, bukan aktivitasnya. Di sini ada sanitarian, bisa dilihat jenis ruang dan fasilitasnya. Dan untuk program performansinya, di sini baik akan dilanjutkan oleh Robi Antara.
presentasi dari teman saya, yaitu program performansi. Bisa dilihat di sini terdapat jenis ruang. Saya akan bacakan beberapa untuk singkat waktu. Jadi misalnya area parkir ambulan dengan kelompok fungsi service, sifat ruangnya itu bersifat publik, suasana ruangnya itu bising, dan penghawaannya menggunakan penghawaan alami, serta pencahayaannya menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Dan ada juga area parkir pengunjung. Di sini kelompok fungsi service, sifat ruangnya bersifat publik, suasananya bersifat bising, dan penghawaannya menggunakan penghawaan alami, serta pencahayaan menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Di sini juga ada ruang gudang, di mana kelompok fungsinya bersifat penunjang, sifat ruangnya bersifat privat, suasana ruangannya bersifat semi, dan penghawaannya menggunakan penghawaan alami, serta pencahayaannya menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Ada juga ruang jaga, ini bersifat service, terus sifat ruangnya privat, suasana ruangnya penghawaan alami dan juga buatan, serta pencahayaannya juga menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Di sini juga bisa lihat ada juga ruang dapur dengan kelompok fungsi service ya, dan sifat ruangnya bersifat privat. Ada juga suasana ruangnya bersifat bising. Penghawaannya menggunakan penghawaan buatan, serta pencahayaannya menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Selanjutnya ada ruang sterilisasi, di mana kelompok fungsi dalam utama dan sifat ruangnya bersifat semi, suasana ruangnya bersifat tenang, penghawaannya menggunakan penghawaan buatan, serta pencahayaannya menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Di sini ada juga ruang cuci lain yang kelompok fungsinya itu service ya, dan sifat ruangnya privat, suasana ruangnya bersifat semi, penghawaannya menggunakan penghawaan alami, serta pencahayaannya menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Terus ada juga ruang ASI. Di sini fungsinya utama, sifat ruangnya bersifat privat, suasana ruangnya tenang, penghawaannya menggunakan penghawaan buatan, serta pencahayaannya menggunakan pencahayaan buatan juga. Selanjutnya ada ruang tunggu. Di sini fungsinya service, sifat ruangnya publik, suasana ruangnya semi, penghawaannya menggunakan penghawaan alami dan buatan, serta pencahayaan juga menggunakan penghawaan alami dan buatan. Next. Di sini juga bisa lihat ada ruang laboratorium, kelompok fungsi utama, serta sifat ruang yang bersifat privat, suasana ruang juga tenang, menggunakan penghawaan alami juga dan buatan, serta pencahayaan menggunakan penghawaan dan buatan. Selanjutnya ada toilet umum. Di sini juga fungsi utama, sifat ruangnya bersifat privat, suasana ruangnya tenang, penghawaan menggunakan penghawaan alami dan buatan, juga menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Ada ruang rawat inap, di mana kelompok fungsi utama, sifat ruangnya bersifat privat, suasana ruangnya tenang, penghawaannya menggunakan penghawaan alami dan buatan, serta pencahayaan menggunakan pencahayaan alami dan juga buatan. Selanjutnya ada ruang rawat pasca persalinan, di mana kelompok fungsi privat, sifat ruangnya privat, suasana ruang tenang, penghawaan menggunakan penghawaan alami dan buatan, serta pencahayaan juga menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Ada ruang persalinan, ada ruang farmasi, di mana farmasi ini untuk fungsinya privat, sifat ruangnya sifat semi, suasana ruangnya di sini bising, penghawaan menggunakan penghawaan alami dan buatan, serta menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Thanks.
Nah, di sini juga bisa lihat untuk singkat waktu, ada juga terdapat ruang komunikasi informasi dan edukasi, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang pemeriksaan khusus, ruang kesehatan anak dan imunisasi. Di sini ada ruang kesehatan ibu dan anak, di mana ruang kesehatan ibu dan anak dan KB di sini kelompok fungsi utama ya, serta sifat ruangnya sifat privat, suasana ruangnya tenang, penghawaannya juga menggunakan penghawaan buatan, serta pencahayaannya juga menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Next. Baik, di sini juga ada ruang pemeriksaan umum, di mana kelompok fungsi utama sifat ruangnya bersifat publik, suasana ruangnya juga semi, penghawaan dan pencahayaan juga membutuhkan pencahayaan alami dan buatan. Ada juga ruang pelayanan dan rekam medis, di mana fungsinya spesialis, sifat ruangnya bersifat semi, suasananya semi, penghawaannya dan pencahayaan juga menggunakan pencahayaan dan pengawasan alami dan buatan. Ada juga ruang rapat, ada juga ruang kepala puskesmas, ruang kantor untuk karyawan, ruang administrasi, di mana ruang administrasi di sini kelompok fungsinya utama, sifat ruangnya privat, suasananya ruang semi, penghawaan dan pencahayaan juga menggunakan alami dan buatan. Next. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat siang. Saya Sultan Reza dengan NIM 18047. Jadi pada program arsitektural ini yang pertama ada kepala puskesmas. Ini terdiri ada furniturnya kursi atasan 1, kursi pengunjung 2, sofa 2, meja atasan 1, rak buku 1, kloset 1, wastafel 1, dan meja tamu 2. Dan luas ruang ini 25 meter persegi. Yang kedua ada ruang administrasi, itu terdiri dari 3 kursi, 1 meja, dan 1 rak arsip. Dan luas ruang ini adalah 10 meter persegi. Dan yang ketiga itu ada ruang kantor karyawan, dan kebutuhan furniture ini ada 8 kursi, 8 meja, dan 8 rak arsip. Dan ini ruangannya luasnya 50 meter persegi. Yang keempat ada ruang rapat, itu terdiri dari 45 kursi dan 15 meja. Dan luas ruang ini adalah 100 meter persegi. Dan yang kelima itu ada ruang pemeriksaan umum, itu terdiri dari 1 kursi dokter, 2 kursi pasien, 1 meja dokter, 1 wastafel, 1 rak arsip, dan 2 bed. Dan ini luasnya 25 meter persegi. Yang keenam ada ruang kesehatan gigi dan mulut. Ini terdiri dari 1 kursi dokter, 2 kursi pasien, 1 meja dokter, 1 wastafel, 1 rak arsip, dan 2 bed. Dan ini luas ruangnya itu 25 meter persegi. Dan yang ketujuh itu ada ruang kesehatan anak dan imunisasi. Ini terdiri dari 1 kursi dokter, 2 kursi pasien, 1 meja dokter, 1 wastafel, 1 rak arsip, dan 2 bed. Dan luas ruang ini ada 25 meter persegi. Dan yang ke-8 ada ruang pemeriksaan khusus, terdiri dari 1 kursi dokter, 2 kursi pasien, 1 meja dokter, 1 wastafel, 1 bak arsip, dan 2 bed. Dan luas ruang ini adalah 25 meter persegi. Dan yang nomor 9 ini ada ruang kesehatan ibu dan KB. Ini juga terdiri dari 1 kursi dokter, 2 kursi pasien, 1 meja dokter, 1 wastafel, dan 1 rak arsip, dan juga 2 bed. Dan luasnya sama 25 meter persegi. Next. Untuk mempersingkat waktu, jadi ruang ini ruang pendaftaran dan rekam medis, bisa dilihat kebutuhan furniturnya, dan luas ruang ini adalah 10 meter persegi. Dan untuk ruang pemulihan ini ada 1 wastafel dan 2 bed, dia luasnya 15 meter persegi. Dan ruang persalinan itu ada 1 wastafel dan 2 bed juga, dan luasnya sama 15 meter persegi. Dan yang ke-13 itu ada ruang apotek, ini bisa lihat furniturnya. Ruang ini luasnya 25 meter persegi. Dan yang keempat itu 14 itu ada ruang triase, dan luas ruang ini adalah 25 meter persegi. Yang ke-15 ada ruang dokter dan perawat UGD, ini luas ruangnya 30 meter persegi. Dan yang 19 ada toilet pria dan wanita yang terdiri dari 3 urinoir dan 7 kloset dan 4 wastafel, ini luasnya 40 meter persegi. Dan ruang rawat inap ini luasnya 25 meter persegi. Dan ruang tunggu yang terdiri dari 30 kursi ini 25 meter persegi.
Next. Dan kebutuhan ruang laboratorium ini luasnya 25 meter persegi, dan ruang ASI itu juga luasnya 10 meter persegi, dan ruang cuci linen ini luasnya 10 meter persegi. Dan yang ruang 29 itu ada dapur, itu luasnya 25 meter persegi, dan ada juga ruang jaga. Ruang jaga terdiri dari 2 kursi, 1 meja, 1 rak barang, dan luasnya 6,25 meter persegi. Dan yang 25 itu ada ruang gudang terdiri dari 4 rak barang dan luasnya 25 meter persegi. Jadi total itu ada 621,25 meter persegi dengan sirkulasi 20-30%, itu 207,08 meter persegi. Jadi total keseluruhan adalah 828,33 meter persegi. Jadi sekian presentasi saya, akan lanjutkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan besaran furniture dari ruangan yang terdapat di puskesmas. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan beberapa saja saya jelaskan. Yang pertama itu dapur. Jumlah pelaku di dalamnya itu 3 orang. Furniture yang terdapat 4 buah tabung gas, 1 buah meja, 2 buah kulkas, 1 set kitchen cabinet, 1 buah meja zinc dengan total 15,64 meter persegi. Besaran sirkulasinya 5,16 meter persegi. Total kebutuhan ruang 25,8 meter persegi. Di sini gudang dengan jumlah pelaku 3 orang. Besaran furniture rak barang 4 buah, total 60 meter persegi. Besaran sirkulasi 18 meter persegi. Besaran ruang 79 meter persegi. Ruang administrasi, jumlah pelaku 3 orang. Besaran furniture itu meja 1 buah, rak arsip 1 buah dengan total 36 meter persegi. Besaran sirkulasi 9,75 meter persegi. Kebutuhan ruang 48,75 meter persegi. Toilet pengunjung, jumlah pelaku 4 orang. Besaran furniture urinware 1 buah, bidet 1 buah, kloset 2 buah, wastafel 4 buah. Total itu 4 meter persegi. Total sirkulasi 2 meter persegi. Total kebutuhan ruang 10 meter persegi. Toilet pegawai, jumlah pelaku 1 orang. Besaran furniture di sini, kloset 1 buah, wastafel 1 buah, total 1 meter persegi. Besaran sirkulasi 0,25 meter persegi. Total kebutuhan ruang 2,25 meter persegi. Next Pak. Selanjutnya yaitu ruang kepala puskesmas. Jumlah pelaku 4 orang. Besaran furniture, kursi atasan 1, kursi pengunjung 2, sofa 2, meja atasan 1, rak buku 1, kloset 1, wastafel 1, meja tamu 1 dengan total 4,32 meter persegi. Besaran sirkulasi 5,32 meter persegi. Total kebutuhan ruang 13,54 meter persegi. Selanjutnya ruang karyawan dengan jumlah pelaku 8 orang. Besaran furniture dengan total 20,8 meter persegi. Besaran aktivitas 7,2 meter persegi. Total kebutuhan ruang 36 meter persegi. Ruang rapat dengan jumlah pelaku 45 orang. Total kebesaran furniture 34,5 meter persegi. Sirkulasi 45,75 meter persegi. Kebutuhan ruang 125,25 meter persegi. Pemeriksaan umum jumlah pelaku 4 orang. Kebutuhan furniture 66,44 meter persegi. Sirkulasi 2,61 meter persegi. Total kebutuhan ruang 13,05 meter persegi. Ini Pak. Di sini ruang kesehatan gigi dan mulut dengan kebutuhan ruangan total itu 13,54 meter persegi.
ruang pendaftaran dan rekam medis dengan kebutuhan ruang total itu 48,75 meter persegi. Ruang persalinan dengan kebutuhan total itu 11,15 meter persegi. Ruang kesehatan ibu dan KB dengan kebutuhan ruang total itu 13,05 meter persegi. Ruang pemulihan kebutuhan ruang itu 11,15 meter persegi. Ini, Pak. Untuk kesehatan gigi dan mulut, di sini total kebutuhan ruang 13,54 meter persegi. Pendaftaran dan rekam medis total kebutuhan ruang 18,75 meter persegi. Ruang persalinan total kebutuhan ruang 11,15 meter persegi. Apotek dengan total luas total kebutuhan ruang yaitu 21,95 meter persegi. Ruang triase yaitu 11,15 meter persegi. Ruang dokter dan perawat di UGD dengan total luas ruangan yaitu 17,86 meter persegi. Ruang tunggu 18 meter persegi. Ruang ASI 21,62 meter persegi. Ruang rawat inap 29,16 meter persegi. Ruang laboratorium 21,28 meter persegi. Jadi yang selanjutnya itu ruang cuci lain dengan kebutuhan ruangannya itu 17,86 meter persegi. Ruang jaga dengan kebutuhan ruang 8,1 meter persegi. Jadi total kebutuhan ruang yang diperlukan dalam puskesmas ini yaitu 704,46 meter persegi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang bab 4. Baik, karena di sini untuk Iwayan Diana Putra karena berhalangan hadir, mohon terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk kekurangan dan lebih kami akan tindak lanjuti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.